Halo, selamat datang ke Cheerful Little Duck, tips mendidik anak bersama saya Anissa. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih membuat anak, terutama anak usia dini, itu mau mendengarkan kita ketika misalnya mau ganti baju ataupun memakai baju sendiri, tanpa harus marah-marah ataupun menghukum anak. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Cara yang pertama adalah memberikan pilihan. Nah, jadi anak itu sendiri itu tidak suka dipaksa. Karena sering dipaksa itulah timbul penolakan, dia tidak mau mendengarkan kita. Tapi ketika kita berikan sebagai pilihan, anak itu seperti bisa memilih apa yang bisa dia lakukan. Dan usahakan hanya 2 pilihan saja, karena ketika lebih dari itu membingungkan terutama bagi anak usia dini. Nah, contohnya bisa berikan pilihan mau pakai baju merah atau pakai baju hijau. Mau loncat 5 kali dulu atau pakai baju. Atau mau pakai baju tidurnya terbalik atau pakai baju tidurnya normal. Seperti itu. Cara yang kedua adalah mengubah perintah kita menjadi sebuah tantangan. Jadi ketika menjadi tantangan, itu sangat menarik bagi anak untuk mengerjakannya. Nah, contohnya mudah. Misalnya, apakah kakak bisa mengganti baju dalam 10 detik? Dan hitung mundur 10 detiknya. Ataupun apakah kakak bisa mengganti baju sambil tutup mata? Ataupun apakah kakak bisa ganti baju sambil nari misalnya lagu kesukaannya? Dan modifikasi tantangannya buat menjadi semenarik mungkin bagi anak agar dia suka untuk mengganti baju tanpa harus kita marahin atau dihukum. Cara ketiga adalah dengan menjadi pura-pura bodoh. Misalnya ada kaos kaki, kita tanya sama anak, pakai kaos kakinya di kaki atau di kepala atau di tangan. Ataupun misalnya bajunya masukin kemana ya? Masukin ke kaki, masukkan ke tangan, atau masukkan kemana ya? Dan bisa ditambah lagi misalnya memakai aksen, misalnya diubah suaranya, menjadi tokoh favorit anak ataupun menjadi seorang robot, jadi itu lebih menarik lagi bagi anak. Nah, yang terakhir, cara keempat adalah membuat benda mati seakan-akan benda hidup. Nah, contohnya seperti kaos kaki. Kita buat seakan-akan kaos kakinya itu kesepian, bisa bicara. Dan kaos kakinya berkata, "Aku sangat kesepian, aku membutuhkan kaki-kaki lucu di dalam aku." Dan pada saat memakaikan kaos kaki, katakan, "Aduh, ketabrak hidung aku sakit." Seperti itu. Atau misalnya sepatu, saya sepatu kesepian, saya membutuhkan orang di dalam saya. Nah, contoh lainnya misalnya seperti anak yang bisa pakai baju sendiri, tapi memilih tidak mau pakai baju sendiri. Nah, di sini misalnya ada 2 boneka A dan boneka B. Dan usahakan ubah suaranya, jadi boneka A beda suaranya sama boneka B. Jadi di sini boneka A bilang, "Kakak nggak bisa pakai baju sendiri, kakak masih kecil." Boneka P-nya bilang, "Enggak kok, kakak bisa ganti baju sendiri." Boneka A-nya bilang, "Enggak, kamu tuh nggak tahu, kakak itu masih 5 tahun, belum bisa pakai bajunya sendiri." Boneka B-nya bilang, "Enggak kok, kakak itu bisa, kakak itu kamu kurang perhatiin aja, coba perhatikan dengan baik, kakak bisa pakai bajunya sendiri." Seperti itu. Dan anak juga akan tertawa dan mencoba memakai bajunya seperti kata boneka. Nah, demikian 4 tips yang saya sebutkan, semoga bermanfaat dan bisa dimodifikasi sesuai dengan situasi. Nah, kita juga bisa menghindari konflik ataupun memarahin anak sehingga kita bisa mendidik anak dengan lebih baik lagi. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Dan mohon bantuannya untuk disebar video-video saya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.